Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajaril ladzina tajudinahum laiba wa lahwa wa gharrahum fid dunya wa zakir bihi amatu bisaladab bima kasabat laisa lahu min dunillahi wali wala safi wa in ta'dil qul la minha ulaikal ladzina bisilu bima kasabu lahum saru bima wa ajrun kanu yaqurun. Ya ayuhan nasu budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para ustadz, para guru, kepada para pengurus, khususnya para jamaah kaum muslimin dan muslimat Masjid Jami Baitur Rahman yang ada di wilayah Ceger, Jalan Puskesmas, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Di sini salah satu masjid yang tidak terpengaruh oleh fatwa orang-orang yang menyesatkan. Selama Covid sampai saat ini masjid ini tetap melaksanakan sholat Jumat berjamaah, melaksanakan sholat tarawih, bahkan esok hari pun insya Allah melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid bersama-sama. Dan saya salah satu orang yang ikut melaksanakan sholat berjamaah di sana. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan kepada bapak-bapak semua, pada jamaah semua, selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya betul-betul memohon maaf apabila ada tingkah laku saya, ada perkataan saya kurang menyenangkan, menyakiti perasaan jamaah semua. Saya betul-betul memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bapak-bapak semua membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Dan juga kepada teman-teman konveksi khususnya di wilayah PIK Cakung, Ceger, dan kepada seluruh kaum muslim dan muslimat dimanapun Anda berada, saya pun betul-betul di hari yang baik ini memohon maaf apabila ada perkataan saya yang menyinggung perasaan teman-teman dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Dan kepada kaum muslimin dan muslimat, kepada teman-teman yang sudah like, komen, subscribe, saya betul-betul mengucapkan banyak-banyak berterima kasih. Kepada Anda para petinggi agama, saya tetap bersikap keras, tegas, memberi teguran, peringatan sampai Anda keluar, mau bermusyawarah, mempertanggungjawabkan kelembagaan Anda. Menjalankan agama saat ini banyak orang Islam beriman kepada golongan mereka jadikan imam, yang akhirnya Allah tidak meridhoi agama Islam mereka, dan mereka menjauhkan diri dari Al-Quran. Karena Allah tidak ridho dengan Islam mereka, akhirnya ketika golongan itu mengeluarkan perkataan keji dan mungkar pun mereka tetap mentaatinya. Salah satunya menghilangkan sholat Jumat, melockdown masjid untuk tidak dipakai sholat. Itu betul-betul perbuatan keji dan mungkar dan sangat tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh umat Islam sendiri. Sholat Jumat langsung Allah perintahkan dalam Al-Quran, ada di surat Al-Jum'ah, yaitu surah yang ke-62 ayat 9. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah mengingat Allah. Tinggalkan jual beli, yang demikian lebih baik jika kamu mengetahui. Mereka menghilangkan firman Allah, mengganti firman Allah sekehendak mereka. Dan akhirnya karena fatwa mereka banyak masjid yang di lockdown, sholat Jumat dihilangkan, sholat berjamaah dihilangkan karena perbuatan mereka. Nanti pun mereka akan mempertanggungjawabkan semua apa yang mereka perbuat di hadapan manusia. Di dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyapa kepada Bapak Kapolri Idam Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapolri, semoga Anda dan keluarga berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan kepada Polri dan semua jajarannya saya mengucapkan Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya ingin melaporkan atau menyampaikan, Pak. Sebelumnya saya memohon maaf kalau saya bicara media sosial. Saya pun paham hukum, saya taat hukum, dan Bapak pun insya Allah akan menemui saya taat hukum. Bahkan saya pun sudah datang ke Kapolres, Polres pun melimpahkan persoalan ini bermuara di Majelis Ulama Indonesia. Tetapi bagaimana dengan lembaga tinggi ini tidak taat hukum? Saya menyerahkan barang bukti kesesatan Pak Ustadz Danu kurang lebih 30 lembar, mereka buang tanpa pertanggungjawaban. Lembaga tinggi agama yang seharusnya menegakkan agama, meninggikan Al-Quran, menyucikan Al-Quran, mereka buang Al-Quran tanpa pertanggungjawaban. Bagaimana dengan petinggi agama seperti ini? Dan ditambah lagi ada yang saya kirim lewat paket JNE, yaitu lembaga tinggi agamanya PBNU, PWN. PWM itu pimpinan wilayah Muhammadiyah Jakarta dan Pondok Pesantren Darut Tauhid. Dan ternyata mereka pun sama, semua membuang berkas itu tanpa mereka hiraukan. Pertanyaan saya, Pak, mari kita ingat beberapa kasus tahun yang lalu Ahok hanya mengatakan Al-Quran itu bohong, jangan didengarkan. Umat Islam marah, Ahok pun sampai dipenjarakan. Walaupun saya sepakat untuk hal itu. Bayangkan oleh Anda, kaum muslimin dan muslimat, oleh Bapak Kapolri, oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana Anda berada, petinggi agama yang seharusnya mengagungkan Al-Quran, meninggikan Al-Quran, menjaga Al-Quran, menegakkan hukum agama, mereka buang ayat-ayat Al-Quran tanpa pertanggungjawaban. Jadi kalau Ahok hanya bicara aja bisa masuk penjara, bagaimana dengan mereka? Jelas tindakan pidana dan pengkhianat dalam urusan agama. Kalau orang membunuh satu atau dua orang dibilang biadab, jelas perbuatan mereka lebih dari biadab. Karena apa? Umat mereka tenggelamkan ke neraka. Mereka biarkan umat Islam ditipu oleh Ustadz Danu, oleh kemusyrikannya. Perbuatan mereka harus mereka pertanggungjawabkan dengan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, saya melaporkan kejadian ini kepada Bapak Kapolri dan kepada kaum muslim dan muslimat dimanapun Anda berada. Saya sampaikan dengan tegas, Islam imamnya bukan Timur Tengah. Walaupun Al-Quran turun di tanah Arab, Ka'bah ada di tanah Arab. Islam imamnya bukan Majelis Ulama Indonesia, imamnya bukan PBNU, imamnya bukan Muhammadiyah atau lembaga-lembaga tinggi agama yang lain. Mereka hanya lembaga. Saya buktikan kepada Anda bahwa kalau umat Islam mati, bukan mereka yang menghisab, bukan Timur Tengah atau bukan lembaga tinggi agama, tapi Allah yang menghisab. Datang hari kiamat, masuk di hari bangkit, bukan mereka yang membawakan umat di padang mahsyar, tapi Allah yang akan mengumpulkan umat di padang mahsyar. Mereka pun para petinggi agama semuanya akan berlepas diri terhadap agama yang mereka bawa. Dan Allah tidak ridho kepada agama yang menyimpang dari Al-Quran. Allah hanya ridho kepada agama yang beriman kepada Al-Quran, menegakkan hukum agama, yaitu Al-Quran. Dan mereka tidak menegakkan hukum agama itu. Sekarang coba kembali kepada kesadaran Anda dalam menjalankan agama. Apa pantas Anda jadikan mereka imam? Ayat-ayat Al-Quran mereka buang tanpa pertanggungjawaban. Apa pantas Anda jadikan mereka imam? Melihat kemusyrikan Pak Ustadz Danu pun mereka tidak mampu. Apa pantas Anda jadikan mereka imam? Ayat-ayat Al-Quran diperolok oleh Pak Ustadz Danu pun payakun mereka diam. Apa pantas mereka Anda jadikan imam? Umat Islam ditipu oleh sihirnya Roy Kiyoshi. Umat Islam dibiarkan masuk ke dalam neraka tanpa ada upaya mereka menegakkan atau menyampaikan. Jangankan tindakan, mulutnya pun tidak berbicara menolong agama Allah. Dan Anda para petinggi agama sadari bahwa Anda hanya lembaga. Tetapi Anda selama ini
berperilaku sebagai imam. Umur saya sekarang 42 tahun, mungkin kurang lebih umur 20 tahun saya menyaksikan, saya udah bisa menilai sepak terjang Anda dalam menjalankan agama. Karena Anda dua golongan terbesar di Republik ini, Anda sangat berpengaruh terhadap agama yang ada saat ini. Karena Anda bertingkah laku sebagai imam, saya tunjukkan bukti kepemimpinan Anda dalam menjalankan agama. Islam saat ini sangat buruk di Indonesia. Salah satu contohnya, Indonesia mayoritas beragama Islam. Bahkan negara pun dikuasai oleh orang-orang Islam. Para petinggi negara pun mayoritas orang-orang Islam. Tapi tingkat korupsi mengalahkan negara-negara non-Muslim. Ini buruknya iman bangsa saat ini. Orang-orang non-Muslim kalau korupsi ketahuan mereka masih punya malu, mengundurkan diri. Ini tidak terjadi di Indonesia. Korupsi tetap bisa melambaikan tangan, bersenyum, tidak malu pun mereka tidak memiliki. Kalau tertangkap korupsi mereka merasa malu dan mengundurkan diri. Ini tidak terjadi di Indonesia. Masih di Indonesia orang korupsi masih bisa bersenyum, melambaikan tangan, walaupun mereka tidak memiliki. Ini bukti buruknya iman. Hamil di luar nikah, anak-anak SMP, anak-anak SMU ini mulai banyak di Indonesia. Ini pun buruknya iman. Perzinahan dilakukan saat ini hampir di atas 50% dilakukan di negara Indonesia. Ini pun membuktikan buruknya iman. Dan yang paling sangat memprihatinkan, kemusyrikan dianggap kebenaran dan Anda pun sama sekali tidak peduli. Bahkan ketika mujizat datang pun bukti yang nyata Al-Quran, Anda tidak menghiraukan. Ini bukti buruknya iman. Pertanyaan saya, kalau lembaga tingginya seperti ini, bagaimana umat ke bawahnya? Anda harus sadar itu. Jadi Islam saat ini begitu buruk di tangan Anda. Dan Anda sekarang keluar. Pertanggungjawaban kelembagaan Anda, buka musyawarah. Dan itu yang saya harapkan saat ini. Kita berdebat dengan cara yang baik. Anda bertobat, memperbaiki diri jauh lebih baik. Anda ingkar pun Allah tidak membutuhkan Anda semua. Dan Allah berjanji akan menghinakan ajab orang-orang kafir. Dan di neraka pun tempatnya hanya neraka jahanam. Itu janji Allah. Dan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, salam hormat dan sejahtera Pak. Saya salah satu orang yang memilih Bapak karena saya senang dengan kesederhanaan Bapak. Saya hanya meminta keadilan Pak. Buka musyawarah, kumpulkan para petinggi agama agar mereka memberi penjelasan tentang agama yang mereka pimpin. Dan kepada Pak Maruf Amin, walaupun Bapak sekarang bukan ketua MUI, jabatan Bapak lebih tinggi, Bapak ulama, kenapa Bapak biarkan sholat Jumat dihilangkan, masjid di lockdown? Kenapa Bapak biarkan? Padahal Bapak ulama yang harusnya menolong agama Allah. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.